Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas membuat server load balancing dengan menggunakan satu buah server LB dan 2 server web server. Oke, sebelum kita memulai, perkenalkan, nama saya Lukman Adiwibowo dan sebelah saya Mirza Izal. Oke, langsung saja kita praktekkan. Baik, untuk memulai langkah awal, kita lihat dari PPT yang sudah diberikan oleh Pak Heri. Untuk yang pertama yaitu kita buat topologinya dulu. Topologinya untuk seperti ini. Jadi nanti kita membuat virtual machine load balancing, terus kemudian ada virtual machine sebagai server 1 dan server 2. Untuk IP-nya yaitu 192.168.8.200. Nah, untuk di laptop saya IP-nya itu ada ini. Sebentar, saya cek dulu. Dengan IP config. Nah, untuk di komputer saya ini IP-nya 192.168.242.83. Nah, untuk itu nanti di bagian 8 ini kita ganti dengan sesuai dengan komputer ini 242. Untuk gateway-nya mengikuti ini juga. Untuk VM server 1 dan 2 sama halnya, untuk yang bagian 8 diganti dengan 242. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu kita memerlukan konfigurasi IP, kemudian install LBH proxy, kemudian konfigurasi hproxy. Nah, untuk langkah-langkah cara menginstal konfigurasinya sudah tertera di sini. Oke, kita buka virtual box-nya. Nah, di sini kita sudah membuat server sebanyak 3, di mana VMLB ini sebagai load balancing, CVR2 untuk server 2, CVR1 sebagai server 1. Baik, sebelum kita mulai start, kita harus atur networknya terlebih dahulu. Di sini networknya kita menggunakan bridge adapter. Untuk di VM server 1 dan 2 sama menggunakan bridge adapter. Oke, kita mulai. Untuk virtual machine load balancing-nya kita konfigurasi. Di sini saya sudah membuka virtual machine load balancing-nya. Nah, untuk langkah pertama kita harus mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita cek dulu menggunakan if config apakah IP-nya sudah sama halnya di sini 192.168. Kalau di sini 242.200. Nah, klik. Nah, di sini sudah terlihat di bagian ENP0S3 yaitu di inet ada IP 192.168.242.200. Nah, ini sudah saya konfigurasi sebelumnya. Untuk tempat konfigurasinya ada di sini, sudo nano etc netplan step. Nah, ini langsung enter aja. Terus kita masukkan passwordnya, servernya. Nah, di sini kita sudah membuat konfigurasinya untuk virtual machine load balancing. Jadi untuk DHCP-nya kita false, terus address-nya kita buat sesuai dengan topologinya. Kemudian di sini untuk
gateway-nya tadi kan sudah kita cari di sini, gateway-nya 242.1.37, maka kita masukkan di sini via 192.168.242.137. Nah, untuk name server ini adalah alamat Google. Jadi jika berhasil ngeping Google, otomatis sudah tersambung internet. Di sini kita coba cek ping google.com. Nah, di sini sudah sukses. Selanjutnya, setelah kita mengkonfigurasi IP-nya, kita melakukan update Ubuntu server menggunakan sudo apt update. Nah, di sini kita ketik sudo apt update. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini sedang bekerja untuk mengecek update-nya. Kita tunggu beberapa menit, enggak sampai lama-lama. Nah, di sini untuk update Ubuntu servernya sudah selesai. Kemudian kita menginstal hproxy-nya. Untuk kode untuk installnya yaitu di sini sudo apt install hproxy. Untuk stripnya ini tidak diusaha menggunakan, jadi tinggal sudo apt install hproxy. Sudo apt install hproxy. Nah, klik enter. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstalnya pada virtual machine load balancing. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini sudah tertulis hproxy sudah siap dengan versi terbaru 2.4.22. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi IP web server menggunakan kode ini. Jadi kita klik sudo nano /etc/host, enter. Oh iya, lupa kurang S. Sudo nano etc host. Nah, seperti ini. Di sini sudah ditampilkan, yaitu untuk tampilan awal itu nanti tidak ada 192-nya, jadi hanya ada 127 di 1 dan 2 ini, baris 1 dan 2. Nah, di sini kita menanamkan IP dari hproxy, kemudian web server 1 dan web server 2 sesuai dengan topologi yang ada di sini. Nah, untuk topologinya di sini ini semua kita daftarkan di konfigurasi hproxy. Jadi baris nomor 3, 4 dan 5 ini sudah kita daftarkan. Nah, untuk selanjutnya kita keluar, save pakai Ctrl X, kemudian untuk selanjutnya yaitu kita konfigurasi hproxy-nya. Nah, untuk konfigurasi hproxy-nya sesuai dengan ini kodenya, yaitu sudo nano /etc hproxy /h step aja. Nah, di sini sudah sama, kita enter. Nah, untuk tampilannya itu awalnya seperti ini, global, ada default. Nah, untuk yang di bawah ini sebenarnya awalnya tidak ada. Nah, pada percobaan kali ini kita sudah menanamkan konfigurasi hproxy-nya. Jadi di paling bawah setelah ini error ini kita tambahkan kode-kode ini. Nah, di sini
sesuai yang ada di PPT. Kita masukkan seperti untuk front end-nya dengan IP-nya 280, modelnya HTTP, terus back end-nya kita daftarin juga dengan web server satunya IP-nya yang tadi yang 242201 dan web server 2 juga sama. Untuk portnya 80 sama semuanya. Kemudian di sini ada listen stat untuk membaca statistiknya. Nah, untuk membaca statistiknya itu nanti ada sebuah tabel untuk membaca statistik dari web server. Di sini kita atur seperti ini. Nah, untuk di VMLB ini sudah kami atur sedemikian rupa. Terus kita keluar saja, Ctrl X, kemudian kita restart hproxy-nya. Nah, untuk restart sudo /etc/init.d/hproxy restart. Nah, sama seperti itu, kita coba sudo etc init.d/hproxy restart, enter. Nah, di sini sudah tertulis restarting hproxy. Nah, selanjutnya kita akses ke dashboard hproxy-nya. Jadi kita tinggal masukin ini sesuai dengan IP address dari virtual machine load balancing-nya. Nah, di sini kita masukkan 192.168.242.200 sesuai dengan ini bagian listen statnya dengan port 8080, portnya 8080. Kemudian URI-nya di sini di akhir ini ada URI/stats, jadi /stats, lalu enter. Nah, tampilan untuk ini dashboard hproxy-nya seperti ini, sama yang ada di gambar ini. Seperti ini. Di sini ada front end load balance-nya, back end load balance-nya, kemudian stats-nya. Nah, untuk bagian load balancing-nya sekiranya sampai di sini. Untuk bagian web server 1 dan web server 2 akan dilanjutkan oleh Mas Mirza. Oke. Ya, setelah hproxy dari virtual machine LB-nya sudah berhasil, sekarang kita beralih ke server 1 dan 2. Kita run server 1. Kita run, kemudian login. Kemudian kita install apa aja dulu dengan command sudo apt install apache 2. Masukkan password. Nah, karena di sini kita sudah menginstal, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita cek status apa aja dengan sudo /etc/init.d/apache2 status. Di sini sudah terlihat kalau Apache sudah aktif. Kemudian kita coba reload Apache dengan command sudo /etc/init.d/apache2 reload.
sudah berhasil di reload. Kemudian kita lakukan konfigurasi dengan menambahkan IP hproxy dengan komen sudo nano /etc/host. Tambahkan IP dari hproxy yaitu 192.168.242.200 di sini baris ketiga. Kemudian save, exit. Kemudian kita edit dari indeks HTML-nya. Kita akses dulu HTML-nya, masuk ke cd/var/www/html. Kemudian kita edit dengan sudo nano index index.html. Kita ubah tampilannya dulu seperti ini. Jika sudah, save, exit. Jika belum ada file indeksnya, kita bisa bikin juga dengan comment touch karena ini sudah. Kemudian kita cek dengan akses ke IP-nya 192.168.242.201. Nah, di sini sudah terlihat tampilannya web server 1. Kita cek di statistik hproxy. Sini web server 1 sudah aktif. Kemudian lakukan konfigurasi yang sama dengan virtual machine server 2. Konfigurasi sama persis seperti server 1 tadi, bedanya saat konfigurasi IP kita konfigurasi IPC server 2 dengan akhiran 202. Login, kita cek dengan akses IP-nya karena kita tadi sudah konfigurasi server 2 seperti yang server 1. Jadi kita skip, langsung cek ke IP server 2. Ini sudah terbuka, hasilnya server 1 sudah terlihat. Kita cek di statistik hproxy, sudah terlihat aktif dua-duanya. Sampai sini sudah berhasil. Kemudian kita lihat untuk metode run robinnya dan pembagian workload masing-masing server. Di sini saat kita akses dengan ketik IP hproxy,
akan secara otomatis membuka dari server 1 ataupun server 2. Jika di refresh ini terlihat kalau server berganti-ganti. Untuk pembagian workload ini dari beban server dibagi merata satu-satu dari totalnya yaitu 2 secara keseluruhan. Dan untuk kecepatannya kita bisa lihat di sini session rate max ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.